Di sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini, hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja, kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat, dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat.
Jadi ini pentingnya salat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang salatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang salat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam. Dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Ya. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu tak-atik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini nggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung, turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh yo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, alhamdulillah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hai semua orang Quraisy. Datang orang, Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan.
Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang, maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah umrah haji. Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi, gitu. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita, diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan muqaddimah tuh. Barusan muqaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. 1, subuh. 2, zuhur. 3, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya. 24434. Ya. Kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, nggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau nggak sayang nggak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi muqaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafidha yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah hafizu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafizu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu
Maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf. Kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman nggak bisa, nggak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Tunggu. Kuat. Ada yang sudah qomat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat. Bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat, bentuknya begini. Tulisannya alif, lam, waw, alif, ta maftuha begini. Alas, begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, as-sholat, ada yang begini. Biar saja, nggak usah. Ada yang begini, ta marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif, ta, gini.
Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati, taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hei, saling jaga ya. Waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta, waktu yang pertengahan, tengah-tengah di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian nggak cukup, ambil ke sini, maghrib, kemudian isya. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu, ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya, Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang nggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa dijama, nggak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib nggak bisa dikosor karena 3 nggak mungkin jadi 1,5. Ya, zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, nggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa
Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus belum minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, nggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Wah, banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks itu. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada 2. 1, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat.
Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Jadi sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Jadi memang subuh itu masih diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid jamaah subuh jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada ini viral kisahnya, viral. Saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Kata Nabi, da'autallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta.
Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Quran surah keempat ayat 103. Allahu Akbar. Ini dasarnya. Fa'idha qadaytumus shalah. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Fa'idha qadaytumus shalah fadhkurullah. Ya, maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, telah selesai salatnya, fadhkurullah. Segeralah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah amalan pasca salat, zikir. Ya, mengerjakan semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir. Ragamnya sudah kita bahas. Ya. Dari mulai istighfar, bacaan kalimat tauhid, Allahumma antas salam, bacaan ayat-ayat Al-Quran, sampai dengan doa Nabi yang singkat terakhir kita bahas, sampai kita dalami detailnya, dari mulai ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan amalan yang diterima. Kita sudah sampai situ kan? Baik. Sekarang kita lanjutkan, supaya tidak banyak mengulang, kita lanjutkan pada hal yang paling pokok, ketika Nabi bermohon kepada Allah menunjukkan satu contoh, ingat, contoh. Di Nabi itu sifatnya ada langsung membimbing doa, ada diberikan doa contoh, yang dengan doa itu maksudnya tidak harus sama seperti itu. Kalau kebutuhannya beda, boleh minta yang lain. Tapi akan lebih bagus baca dulu standar doanya, baru tambahkan minta kepada lain-lainnya. Misal, kita turunkan misalnya, kalau anda punya kebutuhan pasca salat, ingin berdoa, boleh. Apa dalilnya? Di Ibnu Majah itu, nomor hadis 925. Nabi berikan doa standar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu, awas, yang bermanfaat. Minta rizki yang berkah dan mohon diterima amalannya. Ilmu bermanfaat, rizki berkah, diterima amalan. Tiba-tiba anda punya permintaan spesifik misalnya. Ustaz, saya seorang ibu, sekarang sedang mengandung, pengen kandungannya itu Ustaz diberkahi oleh Allah. Pengen lahirannya lancar, pengen normal, pengen baik. Apa doanya? Apakah boleh berdoa setelah itu? Boleh. Karena tadi doa yang disampaikan itu standar dari Nabi yang pokok, yang memberikan contoh. Maksudnya silahkan berdoa, apa saja minta. Kalau nggak kepikiran doa, minta doa dengan yang standar ini. Itu maksudnya. Jadi tidak harus terbatas dengan doa itu, tapi jadikan sebagai patokan doa, setelah itu minta yang lain-lainnya. Paham? Baik. Nah sekarang saya ingin ajarkan, ada isyarat dalam Al-Quran, bagaimana supaya doa kita mau minta apapun selama baik menurut Allah itu akan cepat dikabulkan. Seperti apa mintanya? Yuk, saya turunkan dulu satu. Kita pelajari dasarnya dulu ya. Quran surah ke-7 ayat 23. Dasarnya dulu. Nanti baru masuk kepada doanya. 2 Quran surah ke-28. Misal ayat ke-16. 3 kita ambil misalnya Al-Quran surah puncaknya langsung 39 ayat 53. Lalu masuk kepada doa-doanya misal. Saya ambil beberapa contoh yang sering ditanyakan, misalnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ditafsir dengan Quran surah ke-19 dari ayat ketiga misalnya sampai ayat ke-15 ya. Ya. Ada lagi misalnya kita turunkan doa orang sakit misalnya, Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa jadi penyakitnya lebih parah, kita turunkan Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Oh, doa paling favorit misalnya Quran, apa yang paling favorit? Masya Allah, sapu jagat, luar biasa ya. Anda tanya orang Arab, nggak ada yang tahu. Ya, cuma orang Indonesia. Atarif sapu jagat? Sapu jagat. Orang Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Quran surah 2 ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya contohkan ini dulu ya, yang lainnya banyak. Saya contohkan dulu sedikit supaya agak batas untuk kita bisa berdialog. Begini, kita mulai. Mohon izin, saya itu minta contoh gelas dengan air, bukan karena memang biasanya ada itu, bukan. Karena ingin mencontohkan tentang bab doa ini. Ya, ingin mencontohkan tentang
bab doa. Perhatikan sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Saya tidak akan minum sekarang. Lihat sini, fokus. Ini gelas, ada airnya. Warnanya apa? Bening, ya, warnanya bening. Nah, sekarang lihat, ada penutupnya? Halus atau keras? Baik, udah jangan main tebak-tebakan, kita coba dulu ya. Kalau tidak tahu katakan Allah Adam. Lihat sini, ini spidol. Fokus. Perhatikan sini. Saya ingin masukkan ke dalam gelas. Masuk tidak? Kenapa? Ada penutupnya, tuh, cukup agak lumayan. Ada lagi kalau ditutupnya seperti ini. Karena ini nggak ada penutup, kadang-kadang apa yang ada itu yang digunakan. Tisu misalnya. Lebih halus daripada yang tadi. Perhatikan baik-baik. Ini kalau dimasukkan bisa masuk. Ya, bisa, sudah. Kemudian lihat baik-baik, ada yang lebih keras lagi daripada yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Misal, saya ambil yang lebih ekstrim seperti ini. Tutup begini. Fokus. Ini mau dimasukkan sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sulit luar biasa. Perhatikan baik-baik. Fokus, fokus, fokus. Ada orang ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sekatnya, tidak ada penutupnya, baik yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, maka semua yang diminta mudah untuk masuk. Minta spidol, masuk. Minta logam, masuk. Minta emas, masuk. Semua masuk. Tapi seringkali terjadi ada orang memohon, rasanya sulit kemudian untuk terkabul. Minta ini susah. Minta ini lambat. Minta ini sulit. Dan ini melanggar kaidah yang umum. Kaidah umumnya mengatakan setiap berdoa akan dikabulkan sepanjang itu baik bagi dirinya. Dan itu memang baik, tapi kenapa tidak masuk gitu? Misal kaidah standarnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, jika kalian nanti ingin mencari Allah, kamu ditanya, ada yang ingin mencariku, mencari Allah, katakan padanya, enggak usah dicari, saya dekat. Itu memberi harapan. Saya sering sampaikan makna kalimat ini. Anda cari, tanya panitia, mana ustadznya? Dijawab, ustadznya belum ada berita. Dengan yang kedua, jangan khawatir Pak, sudah dekat. Mana yang paling menenangkan? Sudah dekat. Sudah dekat. Nah, ketika ada yang bertanya padamu Muhammad, saya ingin mendekat kepada Allah. Jawab, tidak usah repot, Allah dekat. Silahkan kau mendekat kepada Allah dan Allah akan dekat dengan kita. Silahkan. Psikologis memberikan harapan. Dan umumnya orang yang mendekat kepada Allah, umumnya itu punya 2 kepentingan. Kalau bukan bertobat dari maksiat, yang kedua punya permohonan ingin disampaikan. Makanya sebelum diungkapkan itu dijawab oleh Allah. Saya tahu paling hambaku kalau mau datang mau minta. Silakan cek. Besok mau ujian, malam tahajud. Padahal kemarin enggak. Ya. Besok lamar pekerjaan, malamnya istighfar. Kemarin kemana aja John? Ya. Selalu seperti itu. Minta. Kata Allah. Lihat kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kapanpun hambaku minta, aku akan kabulkan. Jadi rumus doa itu kalau diminta dikabulkan. Jadi nggak ada doa yang tidak dijawab sepanjang yang diminta itu baik. Sepanjang yang diminta itu maslahat. 3 sifat jawabannya. Diberikan seketika, jadi begitu dia meminta seketika dikabulkan. Kalau dia membutuhkannya. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Saya ingin berdakwah ya Allah dengan teknologi. Saya ingin niatkan ya Allah masuk ke ITB supaya dengan ilmu itu saya bisa mengembangkan teknologi untuk mendekatkan orang kepadamu. Minta dia malamnya, luluskan saya ya Allah. Besoknya keluar lulus. Kalau benar maslahatnya. Ada yang kedua. Ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya. Tidak seketika dijawab, tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan. Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup, tidak adil Allah. Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh. Karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Jadi kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, di rumah tangga ujiannya berat,
Entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya. Semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Wala nabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian. Dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu nggak sanggup, saya nggak akan berikan, kata Allah. Jadi kalau ibu sedang punya ujian di rumah tangga, jangan mengeluh, Bu, seberat apapun, karena ibu itu sanggup. Allah percaya pada ibu, kenapa ibu nggak yakin? Antum punya ujian di kantor, berat rasanya Ustadz, betul memang berat, tapi Anda yang sanggup. Kalau ujian itu diberikan pada Adi Hidayat nggak sanggup. Anda hebat, kata Allah, kenapa Anda mengeluh? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, ya emang kamu yang sanggup. Why me? Why not? Iya. Jadi semuanya itu ada ukurannya, nggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya, ya. Dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman, begitu iman hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding. Makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang. Nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, dia dekat lampu. Cicak, ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka, cicak-cicak diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut cak, merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan, diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya. Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Ya. Tangkap, selesai. Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan, ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda, dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup, nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda, bobo, motor, pengen minta motor. Anak 5 tahun pengen minta motor beneran, dibelikan nggak? Ya, Anda memang mampu, tapi pada saat itu nanti nak ya. Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu memberi? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat Anda nggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar, dikerjakan sekarang, nggak dapat, doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, dapat proyek yang besar, yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda. Kalau pengen bukti lebih dalam, betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah. Jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar.
Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, dia bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Safa Marwah, bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya. Keluarlah. Kata ibunya, zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma, tahadda. Ini zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenallah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah. Karena boleh jadi, maaf yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, "Hei, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh enggak, Dok? Boleh. Maka anak itu merengek, "Mama, pengen apel." Kata mama, "Jangan, enggak bagus. Apel, dibelikanlah jeruk." "Ini kan jeruk, Mama." "Bukan, Nak, ini jeruk rasa apel." Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Perhatikan, hadisnya sahih. Sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas, hati-hati. Yutilus safara. Thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghdara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya. Jadi udah banyak debu lah ya dalam dirinya. Awas ya, yamuddu yadaihi ila sama, lalu mengangkat tangannya ke langit, ngangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fa yaqulu ya Rab, dan dia berkata ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan. Di antaranya ada 3. Ada 3. 1, doa dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas hati-hati, bukan perjalanan maksiat. Dan bukan jalan-jalan biasa. Awas hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Tuh yang umrah, yang haji, gitu kan? Ya, itu yang dimintakan. Mohon, minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat tidak. Bro, mau kemana? Las Vegas. Titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi 1, menempuh perjalanan panjang. 2, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma 1 jari misalnya, ya saat khutbah Jumat khatib ada. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini ada saat istisqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya, ya sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan nggak usah malu.
Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih, Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majaz maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya, kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu kemudian menyatukan dan meluruskan lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan. Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang boleh. Mau dirapatkan seperti tadi boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silahkan bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2, 3, memohon didahului dengan al-asmaul husna. Memohon didahului dengan al-asmaul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, dibuka atau didahului dengan al-asmaul husna. Ya, awas fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan Sunnahnya. Di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qulid Allah. Hei, kalau kamu punya kebutuhan, panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta. Karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji dalam kandungan kita. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas, hati-hati, sejak dalam masa kandungan. Ditafsir di Al-Arba'in, di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awas, nomor 4 posisinya di Al-Arba'in, paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, kata Nabi, 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi arba'in, wa yu'maru bi katbi 40. Ya, bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Awas, hati-hati, dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya. Awas, masuk ruhnya, ditiupkan ruh, bernafas dia, ditetapkanlah 4 hal, terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum, apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap? Apa? Kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum, tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi. Karena itu guru orang tua disebut murabbi. Karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya, muncullah kalimat Rabbnya. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba. Dan tidak ada batas. Rabbun, Rabbun, Rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat Rabb itu. Silakan cek, setiap permintaan ada kalimat Rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana rabbighfirli wa liwalidayya la yukallifullahu nafsan illa laha ma wa 'alaiha mak Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb itu memberikan isyarat, seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta, Rabb, 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 Rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qulidullah, panggil Allah, minta. Kalau ada masalah minta, ya Allah, maaf ya, bukan bikin status.
Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul. Minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu. Bukan dalam media sosialmu. Bukan di WhatsAppmu. Bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah. Minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan. Dengan penuh kepasrahan. Dengan penuh harap. Mohon ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Minta. Sebut namanya bagaimana ya Allah. Atau yang kedua Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya. Ayyamma tad'u. Atau kapanpun kamu ingin panggil, minta sama Allah. Falahul asma'ul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya ya Allah, sambungkan dengan nama Asmaul Husnanya. Ya Allah, ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, ya Alim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, ya Alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Alim. Punya ujian berat, ya Allah, ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas, ya Allah, ya Malik, ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan itu boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bidzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma 3. Tapi setiap akan menjawab 3 itu, selalu harus dituliskan al-asma'ul husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. 3 soal Anda bayangkan. Setiap soal al-asma'ul husna dulu. Tulis. Dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini spidol. Ini jari telunjuk saya. Abis ujian itu mirip nih, begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan meresap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya. Di penanya, di hati kitanya, di bawahnya. Sehingga ingin merasakan taqarrub ilallah dalam setiap keadaan kita. Cari itu. Dapatkan, mintakan. Mohon. Nah, 3 syarat ini terpenuhi di orang tadi. Perhatikan, perjalanan jauh dia tempuh. Sampai tadi banyak debu. Angkat tangan diangkat, yamudu yadayhi ilas sama. 3 dia minta dengan al-asmaul husna. 3-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Sayyid Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam bab al-asmaul husna disebutkan hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Allahumma ya Allahul Ahad. Ya Allahul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli." Dia sebelum mintanya Allahumma ighfirli, tapi sebelum minta didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, "Atadri madza tad'u? Atadri madza da'ut?" Tahukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allah wa Rasulullah alam, saya enggak tahu ya Rasulullah maksudnya apa. Kata Nabi, "Da'utallaha bi asma'il a'zam."
Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha ata. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis selesai. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sudah menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan dijawab. Gak akan dijawab. Dia ada orang sudah mengerjakan 3 amalan dahsyat, tapi doanya gak dijawab. Kenapa dia? Allahu Akbar. Famat'amu haramun. Karena yang biasa dia makan haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan sumber kehidupannya haram. Maka jadilah yang haram itu seperti sekat seperti ini. Nutuplah cawan doanya. Semakin banyak kumpul, jadilah sekatnya makin kuat begini. Jadi bukan Allah nggak ngabulkan, mau dikabulkan susah, mental terus tuh, mental. Karena masih tertutup dengan yang haram. Maka dari itu, kalau Anda banyak berdoa, padahal doa itu maslahat untuk Anda. Secara umum seharusnya dikabulkan secara umum. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu. Enggak lagi. Coba lihat, mungkin ada sekat dalam diri Anda. Mungkin ada maksiat, ada yang haram pernah dikerjakan. Buka dulu, buka cawannya. Keluarkan yang haramnya. Buka. Bagaimana membuka itu? Inilah yang tadi kita contohkan dengan ayat-ayat tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah. Habis puasa dapat Lailatul Qadar, kenal Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur, tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan 2 sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya, disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis. Bani anak cucu. Jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, nggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal dari monyet, silakan, jangan ngajak-ngajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan, Nabi kan dijamin kan, Rasul dijamin kan, maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhihi syajarata, pohon yang ini. Sentuh pun gak boleh, mendekat gak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang. Perintahnya ada yang mendekat pun gak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya gak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja gak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu, kalau nggak boleh dekat-dekat, makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok, wafat.
Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana. Quran surah 4 misalnya kan. An-Nisa. Ya, misal. Dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan. Satu orang beriman saja. Maka dia sudah pesan kapling neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat. Wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahannam? Maka muncul yang seperti itu. Datang. Saya kembalikan ke sini. Maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga. Surga ujian ya. Bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustaz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi. Nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya. Ya, jangan terlampau soleh, cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, itu terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja, nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan, nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh nggak? Silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Dah. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau Nabi, sifat Nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau Nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan Nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia Nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya, untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya, fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat taubat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan, kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah nggak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia.
Setan. Manusia, setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Nggak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda, bangun malam, minta, nangis, minta, tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu skatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan, begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. 2, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja, sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Fir'aun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Fir'aun suka ingat suka bumi itu, hubud dunia. Suka bumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Fir'aun? Kenal, Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Fir'aun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya. Jalan menemukan 2 orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Udah dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya. Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa. Diluruskan. Begitu diluruskan masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, nabi kita semuanya baik. Semua baik, semua baik, semua baik. Semuanya baik, semuanya baik. Baik, tampar, wafat. Begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan gak ada niat memberi pelajaran aja niatnya memberi pelajaran bagus, bang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaihi. Rabbi inni